Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan bagi para pemirsa. Tema kita hari ini adalah mengenai ibadah. Ibadah secara global terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni dari Allah tanpa campur tangan manusia dalam menentukan, melakukan, dan mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat ibadah, ibarat satu ayat ini pasti ada korelasi dengan ibadah yang lain. Kita contohkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu media kita untuk bisa berhenti dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan yang tidak disenangi. Dalam ayat sholat ini pun nanti akan dihubungkan dengan ayat yang lain, karena ibadah mahdhah antara satu dan yang lain tidak akan bisa terpisah. Ya, kalau boleh dikatakan innas siyama yanha 'anil fahsya'i wal munkar, innal hajja yanha 'anil fahsya'i wal munkar, innaz zakata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Karena inti dari sebuah ibadah adalah sama, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri takwa seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menunjukkan kepada orang yang mutakin, yang tidak punya keraguan sama sekali. Ciri-ciri orang mutakin satu adalah orang yang yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya terhadap segala apa yang gaib. Gaib itu sesuatu hal yang tidak tampak tapi ada, tidak nyata tapi ada, tidak bisa diindra tetapi ada. Itu gaib. Makanya orang yang bertakwa itu kriteria pertama sesuatu yang irasional. Apa sesuatu yang irasional? Kalau orang Jawa bilang itu manusia itu tidak lepas dari yang namanya bagian. Bahasa Jawa ini jatah. Ada yang kedua waktu, wayah. Ya, yang ketiga adalah jatah, wayah, tempat, wadah. Jadi manusia sebenarnya bagian rezeki itu sama. Ya, ibadah itu termasuk dari rezeki. Karena rezeki yang paling tinggi adalah iman. Keimanan ini yang paling rezeki. Untuk mewujudkan keimanan ini dibentukkan dalam ibadah, pengakuan terhadap Allah atas kehambaan kita, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun yang diperintah, apapun yang dilarang, kita harus mengikuti, yaitu ciri ibadah. Makanya bila orang itu kok imannya kuat, pasti ibadahnya juga kuat, karena iman itu sebagian dari ibadah. Kalau ibadah ini
dihasilkan dari sebuah keimanan. Nah, jadi kembali lagi, ayat satu dengan ayat yang lain pasti tidak akan terputus. Semua yang di Quran ataupun di hadis pasti ada korelasi antara satu dengan yang lain. Semisal Allah berkata, Nabi Muhammad lewat nabinya, as-saumuli wa ana ajzibihi. Sebenarnya kalau boleh dikatakan, as-sholatuli wa ana ajzibihi, az-zakatuli wa ana ajzibiha, al-hajjuli wa ana ajzibihi. Sebenarnya itu. Tapi kadang-kadang orang kok memisahkan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Sebenarnya ini kurang pas. Kenapa? Ya karena ibadah itu ini satu, cuman kerjaannya 4. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Sholat itu ibadah dohir, anggota badan. Puasa itu ibadahnya batin. Zakat itu ibadahnya maliyah, harta benda. Sedangkan haji ini mengumpulkan tiga amalan, 3 ibadah, sholat, haji, puasa, dan zakat. Dikumpulkan dalam satu ibadah yang namanya haji. Nah, mengapa hari ini orang itu kok selalu terbayang-bayang lamanya haji, menanti juga mahalnya biaya? Ya karena dia apa imannya kurang. Tuhan tidak mewajibkan, tidak menuntut sesuatu dari hambanya perkara yang tidak mungkin hambanya tidak mampu menjalani. Ibarat zakat pasti karena orang itu kaya. Ibarat puasa pasti orang itu kuat. Ibarat sholat pasti orang itu bisa khusyuk. Itu sebuah keyakinan yang tidak boleh dihilangkan. Ibaratnya semua karena merupakan satu kesatuan. Ibadah tidak akan ada gunanya bila mana tidak ada niat. Dan niat itu berangkatnya dari sebuah keyakinan. Kalau orang nggak yakin, tidak mungkin dia akan niat menjalani. Nah, keyakinan itu penting. Karena sesuatu yang kita jalani tanpa ada niat tidak ada gunanya. Contoh, Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, pasti. Walaupun kalimatnya itu fi'ilnya fi'il bukan fi'il mudhari' atau fi'il madhi, akan, tapi akannya Allah itu pasti. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku penuhi. Nah, kenapa banyak orang kok berdoa meminta kok jarang yang diijabahi? Kenapa? Pasti ada kekurangan yang harus dipenuhi, yaitu keyakinan. Orang itu harus yakin. Kalau tidak yakin, semuanya tidak akan ada gunanya. Kayak ibarat innas sholata tanha 'anil fahsya. Sholat itu bisa media kita untuk bisa berhenti dari kekejian, bisa berhenti dari kemungkaran. Itu hanya media. Kembali lagi keyakinan. Orang dengan sholatnya harus yakin bahwa dia akan bisa berhenti kemungkaran, berhenti kekejian. Puasa juga demikian. Innas syiyama yanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu bisa mencegah kita dari kemungkaran, kekejian. Zakat juga begitu. Haji juga begitu. Inilah korelasi antara satu ibadah dengan ibadah lain, dalam ayat yang lain, dalam tuntutan yang lain, tetapi hakikatnya satu. Sekian mungkin dari saya.
sekilas. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.